إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita pada pagi hari ini kita masuk dalam bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi au yad'u ghairahu. Ya, di dalam kitab Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Al-Uwaid, beliau cantumkan bab termasuk dari kesyirikan, bagian dari bentuk syirik yaitu syirkun akbar, an yastaghitha bi ghairillah, yaitu minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaits, minta tolong di sini maksudnya minta dihilangkan kesusahan. Ya, talabul ghaits. Ya, minta dihilangkan kesusahan. Seperti minta dihilangkan bencana, minta dihilangkan penyakit, minta dihilangkan apa saja yang membuat seseorang itu berada di dalam penderitaan atau kesusahan. Ini al-ghaits, ya. Jadi isti'anah ini juga minta tolong, istighosah juga minta tolong, ya. Tapi kalau istighosah itu isti'anah secara umum, minta yang baik ataupun minta yang buruk. Tapi kalau istighotsah, ya, ini minta dihilangkan sesuatu yang jelek atau yang tidak baik pada diri kita. Ya. Makanya kalau antum pernah dengar-dengar, kan ada ketika banyaknya bencana-bencana yang terjadi, antum sering lihat di televisi ada istilahnya istighotsah akbar, dibuat oleh kelompok tertentu misalnya. Ya, istighosah akbar di masjid ini, istighosah akbar di masjid ini, istighosah akbar organisasi ini. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menolak bala, untuk menghilangkan sesuatu yang jelek. Ini dia makna istighosah. Baik, paham sampai di sini? 6. Maka beliau katakan di sini, bab termasuk dari kesyirikan, bagian dari bentuk kesyirikan, yaitu beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Al-Uwaid mengatakan, al-istighatsah billah, al-istighatsatu billahi ta'ala min tauhidihi subhanahu. Istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bentuk tauhid kepada Allah. Ya. Istighosah kepada Allah ini termasuk bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama antum. Tauhid terbagi berapa? 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Beliau katakan istighosah ini termasuk istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya tanyakan sama antum, di tauhid yang mana? Di tauhid yang mana? Hah? Berapa? Tauhid apa? Rububiyah. Yang lain? Uluhiyah. Yang lain? Nah, berarti belum paham nih tentang tauhid rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Baik, sekali lagi coba antum perhatikan. Rububiyah ini tidak berasal dari kata Rabb. Ya, berasal dari kata Rabba yurabbi, tarbiyah. Sering dengar kata tarbiyah kan? Ya, sering dengar kata tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Hah? Pendidikan, pengaturan, itu tarbiyah, memanage. Ini tarbiyah, ya. Berarti kalau tauhid rububiyah adalah tauhid tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Makanya Allah katakan di sini di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur semua alam. Selain Allah semuanya disebut alam. Selain Allah semuanya disebut alam. Berarti kita adalah alam. Jin alam, malaikat alam, bumi alam, lautan alam, angin alam, gerakan kita alam, suara kita alam. Semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Allah katakan segala puji bagi Allah yang mengatur semua alam ini. Bayangkan, nggak pernah matahari kejar-kejaran sama bulan. Artinya nggak pernah siang itu selalu meminta kepada malam, hari ini siang aja jangan malam. Pasti selalu bergantian. Hari ini siang, nanti muncul malam. Ya, setelah selesai malam muncul siang. Nggak pernah lomba-lombaan. Nggak pernah datangnya siang sama malam itu timpa-timpaan. Nggak pernah. Itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti yang kita lihat bumi ini. Bumi ini nggak pernah jalannya kemana-mana. Jalannya ke situ-situ aja, berputar pada matahari. Pernah nggak dia sekali-sekali saya pengen jauh-jauh lah dari matahari, saya pengen ke planet Pluto, bumi ini ngejar planet Pluto? Pernah nggak? Nggak pernah. Ya, ini bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dari Rabbun, tarbiyah, rububiyah, itu tauhid, kita mengimani Allah mengatur semua ini. Itu rububiyah. Uluhiyah dari kalimat apa? Dari kalimat al-ilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari kalimat ilah. Apa artinya ilah? Tuhan yang berhak diibadahin. Allah atau Tuhan yang paling berhak diibadahin. Berarti kalau tauhid uluhiyah itu maknanya apa? Kita meyakini bahwasanya yang paling pantas dan paling berhak untuk diibadahin adalah Allah. Beda nggak antara tauhid uluhiyah tadi dengan rububiyah? Beda. Kalau rububiyah kita meyakini Allah satu-satunya yang mengatur. Kalau uluhiyah kita yakini Allah satu-satunya yang diibadahin. Sekarang saya mau tanya, istighosah kepada Allah, kata Syekh, ini termasuk tauhid kepada Allah. Istighosah kepada Allah termasuk tauhid kepada Allah. Yang saya mau tanya, tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah?
Dua-duanya. Apa tadi makna istighosah? Minta tolong. Minta tolong di sini maksudnya ngapain? Berdoa. Doa kepada Allah. Maka ini termasuk tauhid apa? Doanya termasuk tauhid uluhiyah. Menghilangkan bencana, menghilangkan kesusahan, menghilangkan sesuatu yang bisa memudaratkan kita, ini termasuk tauhid rububiyah. Paham di sini? Paham? Baik, kita lanjut. Ya. Wa hiya talabul ghauthi min Allah Ta'ala bi izalati ma yakrahuhul abdu. Istighosah yaitu tauhid kepada Allah. Di sini adalah kita meminta tolong kepada Allah untuk menghilangkan apa saja yang tidak disukai oleh manusia, apa saja yang dibenci oleh manusia. Biasanya kalau manusia itu tidak suka sesuatu yang merepotkan diri dia, banjir, ya, bencana alam, angin puting beliung, ya, gempa bumi, COVID-19. Ada yang nggak suka? Ada yang suka dengan COVID? Nggak ada yang suka, kan begitu. Sesuatu yang menimpa manusia yang membuat mereka tidak suka, maka tatkala kita minta kepada Allah, ini namanya istighosah. Ya, ini namanya istighosah. Baik. Fahiya mukhtassah bihalil karbi kama fi qoulihi ta'ala. Dan ini istighosah ini khusus berkaitan dengan kondisi-kondisi yang tidak disukai oleh manusia. Khusus yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang dibenci oleh manusia. Itu istighosah. Seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Allah, maka Allah kabulkan untuk kalian. Ya, ingatlah tatkala kalian minta tolong sama Allah, dihilangkan bencana, maka Allah kabulkan permintaan tolong kalian. Allah kabulkan doa kalian. Dengan cara apa? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku kirimkan kepada kalian ribuan malaikat yang datang berturut-turut. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bercerita tentang apa? Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya, beliau katakan, lamma kana yaumu badrin, ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, berapa jumlah pasukan kaum muslimin? 300-an orang. Berapa jumlah orang kafir? 1000. Berapa kali lipat ini? 3 kali lipatnya jumlah kaum muslimin. 1 lawan 3. 300 lawan 1000 orang. Nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qillati ashabihi wa kathrati aduwihim. Nabi melihat jumlah kaum muslimin sedikit dan tempur dengan orang-orang kafir dengan jumlah yang sangat banyak, 3 kali lipat dari jumlah mereka. Ya. Kalau manusia biasa mungkin mereka sudah pesimis ini. Gimana caranya bisa menang 300 orang ngelawan 1000? Ya. Kalah jumlah, persenjataan itu sama semuanya yang mereka pakai. Orang kafir nggak ada pakai nuklir. Ada nggak orang kafir di zaman Quraisy pakai nuklir? Ada. Apa yang mereka pakai? Pedang, tombak, panah. Itu yang dipakai oleh orang-orang kafir. Yang dipakai oleh orang muslim apa? Sama. Pedang, tombak, panah. Kekuatan senjata mereka sama. Orang kafir nggak ada pakai nuklir. Kekuatan senjata mereka sama. Tapi kaum muslimin kalah di sini dengan kalah apa? Kalah jumlah. Kalau dalam kondisi perang itu pesimis biasanya.
Beda kalau seandainya mereka pakai nuklir. Beda nggak? Beda. Negara kecil, jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduknya 1 juta. Militernya berapa? Militernya 100.000 orang. Perang dengan negara yang besar, jumlah penduduknya 50 juta, militernya 1 juta atau 10 juta orang. Tapi yang negara kecil ini punya nuklir. Yang negara besar paling kuat ya punya apa ya, kita katakan paling kuat ya punya bom lempar. Mana yang menang? Yang punya nuklir. Kenapa? Senjatanya kuat walaupun jumlahnya berapa? Jumlahnya kecil, kan begitu. Dia punya kekuatan senjata ya. Tapi ini jumlah kaum muslimin sedikit, senjata mereka sama kuatnya. Senjata mereka sama. Dan kalau seandainya dijumlahkan juga senjatanya, tentu lebih banyak senjatanya orang-orang kafir. Maka tentu saja pesimis di sini. Nabi SAW melihat kondisi sahabatnya dengan jumlah yang kecil, pasukan orang-orang kafir jumlahnya sangat banyak. Akhirnya apa? Famazala yastaghithu rabbahu hatta saqata ridaahu an mankibaihi fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Akhirnya ketika Nabi SAW melihat sahabatnya terus bertempur dengan rasa capek, lelah, antum bisa bayangkan kita saja berantem ya, kita saja berantem sama orang, mungkin kalau 1 lawan 1 kita bisa menang ini, tapi kalau 1 lawan 2 capek kita rasanya kan, melawan 2 orang ini. Ya gimana caranya merobohkan 2 orang ini? Kadang-kadang 1 lawan 1 saja kita ngerobohin dia, kita rasanya capek. Ya gimana lagi kalau dalam kondisi perang? Maka Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya letih dalam peperangan dengan jumlah mereka yang sedikit. Akhirnya Nabi beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi minta tolong sama Allah. Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi meminta kepada Allah agar diturunkan pertolongan kepada beliau. Sampai-sampai terkala Nabi SAW berdoa, rida beliau jatuh, selendang beliau jatuh. Ya, rida itu pakaian atas, ya pakaian yang dipakai di bagian atas itu rida. Kalau izar itu pakaian yang bawah, ya pakaian yang bawah. Kalau antum berangkat haji atau berangkat umroh, itu kan biasanya ada 2 lembar pakaian, satu pakaian atas, satu pakaian bawah. Nah, bawah namanya izar, atas namanya rida. Nah, demikian juga orang-orang dahulu terkadang mereka juga pakai selempang, pakai gamis, gamis. Antum pernah lihat Imam Masjidil Haram, ya kan? Kan selain pakai baju gamis putih, dia juga pakai pelapis, kayak rompi, tapi dia kayak gamis juga, panjang, warna hitam, kadang warna krim. Nah, itu namanya rida. Nah, ini khonefidin. Sampai-sampai tatkala Nabi SAW berdoa, itu jatuh ke bawah. Ya, jatuh ke bawah, dan para sahabatnya, kalau tidak salah Abu Bakar, melihat Nabi SAW, ya, melihat Nabi SAW yang berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekali, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami, ya Allah bantulah kami, enggak sekali, tapi Nabi terus-menerus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus-menerus minta sama Allah. Kenapa? Jumlah kaum muslimin sedikit. Ini skeptis di sini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pesimis, menang ini. Kalau bukan karena bantuan Allah, pasti kalah. Ya, jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit. Akhirnya Nabi minta terus-terusan sampai jatuh rida beliau, dan diambil oleh sahabat, kemudian diletakkan lagi ke pundak Nabi SAW. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah mendengar doa Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ittastaghisu rabbakum." Kalau kalian beristighosah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, kalian minta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghilangkan apa saja yang membuat kalian tersiksa, yang membuat kalian susah. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajaba lakum. Allah kabulkan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ini janji Allah. Allah katakan fastajaba lakum. Allah akan kabulkan untuk kalian. Allah akan kabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini aku kirim 1000 malaikat kepada kalian untuk memerangi orang-orang kafir. Dan terbukti ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, malaikat banyak yang turun dari langit ikut dalam rombongan kaum muslimin tempur di perang Badar. Dan di saat itu malaikat Jibril memakai sorban berwarna kuning. Beliau memakai sorban berwarna kuning dan ini dilihat, tapi mereka dalam bentuk manusia, ya, bukan dalam bentuk aslinya malaikat, dan mereka menggunakan kuda-kuda mereka. Seketika jumlah kaum muslimin menjadi banyak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan catatan apa? Istighosah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang enggak punya kesusahan? Siapa di antara kita yang tidak punya musibah yang mendatangi kita? Siapa di antara kita yang tidak berada di dalam kesempitan? Maka tatkala antum berada dalam kondisi seperti ini, antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Imma dalam waktu yang sebentar, dalam waktu yang cepat, atau segera Allah datangkan, atau imma dalam waktu yang cukup lama. Allah pasti akan bantu di sini. Maka demikian juga ikhwan fillah, kalau kita gantungkan kepada selain Allah, ya, kita beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita jatuh ke dalam kesyirikan. Kita jatuh ke dalam kesyirikan. Antum bisa bawakan ke contoh yang lain. Antum bisa bawakan ke contoh yang lain ini, ikhwan fillah. Ya, seperti ini tanah mau dibebaskan ini. Ya, kita bawalah kemari, kan begitu. Mepet waktunya. Dalam waktu 10 bulan. Kalau enggak dalam waktu 10 bulan, tanah dijual ke orang lain, sementara kita butuh. Maka antum gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ikhwan fillah, kalau kita bergantung sama manusia, kita bergantung sama orang, kalau bukan Ustadz Fulan, kalau bukan Ustadz Fulan, kalau bukan Ustadz Fulan, enggak akan berhasil ini. Antum jatuh ke dalam kesyirikan. Antum di sini jatuh ke dalam kesyirikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita minta pertolongan, kita minta bantuan kepada orang-orang yang punya power, yang punya nama, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Jadi jangan hanya bergantung kepada mereka, tapi gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan kasih cara, Allah akan kabulkan doa antum dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Bisa jadi ikhwan fillah, ada saja orang yang infak dengan jumlah yang sangat besar-besaran, atau bisa jadi orang yang memiliki tanah akan memberikan penangguhan. Oh, udahlah kami kasih tangguhan lagi 5 tahun lagi misalnya. Atau bisa jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah buat antum semuanya kaya, sehingga semua dari antum menyelesaikannya. Jadi terkadang ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah kabulkan dengan cara-cara yang enggak kita sadarin, dengan cara-cara yang tidak kita sadarin. Maka istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah buat syirik di sini. Antum juga bawakan ke tempat yang lain, kepada yang lain. Ya, ke contoh yang lain. Ya, misalnya kena penyakit. Ya. Siapa di antara kita yang enggak pernah kena penyakit? Semua pasti pernah kena penyakit. Dan ada saudara kita, keluarga kita yang kena penyakit berat. Ya. Sampai-sampai ada statement dari dokter misalnya, ibu, bapak harus bawa ke rumah sakit ini. Gak ada rumah sakit lain yang mampu ini. Harus rumah sakit ini. Ya. Gak ada rumah sakit yang lain. Dokternya harus temui dokter ini. Gak ada dokter lain. Maka tatkala antum beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan antum kepada orang tersebut, antum jatuh ke dalam kesyirikan.
Antum jatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang sakit itu, dia meninggal itu lebih baik daripada antum jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia meninggal, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum jatuh ke dalam kesyirikan, antum berada di mana? Antum berada di mana? Antum berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Maka gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah antum minta pertolongan dari mereka. Jangan gantungkan hati kepada mereka, tapi gantungkan hati antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan sesuatu yang sangat berat. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, ya, beliau katakan, beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 106 dan 107. Allah katakan, "Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yanfa'uka wa la yadurruka, yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat kepada kalian." Jangan minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat. Apa maksudnya ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Apa maksudnya? Minta tolong, doa ini termasuk apa? Doa kan termasuk minta tolong kan? Bisa minta tolong kan? Minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama antum, boleh nggak minta tolong sama orang? Boleh nggak minta tolong sama orang? Boleh. Baik. Bolehnya di sini semua rata atau ada perincian? Boleh. Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak boleh. Baik. Kalau dia nggak mampu, nggak boleh. Ya. Gimana? Boleh minta tolong sama selain Allah? Boleh. Perinciannya kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak boleh. Ayo, gimana nih? Misalnya gini. Saya punya mobil. Ya. Mobil saya rusak mesinnya. Nggak hidup mesinnya. Saya minta bantuan sama antum. Antum sama sekali nggak ngerti mobil, ya. Antum sama sekali nggak ngerti mobil. Ya, jangankan mobil, jangankan mesin mobil yang begitu rumit, banyak sekali mormornya kan begitu. Mesin sepeda aja, ya, tahu sepeda kan, sepeda yang pakai mesin, ya. Mesin sepeda aja nggak paham, nggak ngerti. Apalagi mesin mobil, ya, sepeda listrik, ya kan ada mesinnya juga, ya. Boleh nggak saya minta tolong sama antum? Mobil saya rusak gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Walaupun kita tahu dia nggak pandai, dia nggak ngerti ini. Jadi gimana nih maksudnya? Boleh minta tolong sama manusia, boleh. Dengan perincian apa? Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, boleh juga kalau dia nggak mampu. Jadi perinciannya seperti apa, ikhwan fillah? Ini dia. La yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan minta tolong sama orang lain yang mana dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Maksudnya apa? Sesuatu yang nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia secara umum. Ya, bukan yang nggak mampu. Yang nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Apa yang nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia? Menurunkan hujan.
Bisa nggak manusia melakukannya? Nggak akan bisa, nggak akan mungkin manusia. Manusia nggak punya power di sini. Manusia nggak punya kekuatan di sini. Ya, dia nggak akan mungkin bisa menurunkan hujan. Terus kita minta tolong sama dia, Pak, tolong turunkan hujan di tempat saya. Di tempat yang lain berhentikan hujan, atau pindahkan hujan dari tempat saya ke tempat yang lain. Ini sesuatu yang mustahil bagi manusia untuk melakukannya. Maka tatkala kita minta tolong sama orang tersebut dalam kondisi seperti ini, jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan kalian minta tolong, jangan kalian doa sama selain Allah yang dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Ada orang yang bisa membuat gempa? Nggak ada. Nggak akan mungkin. Dia nggak akan bisa memberikan mudarat di sini. Ada orang yang bisa menciptakan banjir seperti Avatar, raja air, kan begitu. Dia ginikan air kemudian nyembur semuanya. Ada orang yang bisa buat itu? Ada, ikhwan fillah. Ya, berarti dia nggak bisa memberikan kemudaratan. Ya. Yang bisa memberikan kemudaratan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kemudaratan. Ya. Kalau Allah inginkan gempa di Brastagi ini, pasti Allah kasih, pasti Allah buat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan Brastagi ini sampai 1000 tahun mendatang nggak akan terjadi gempa, maka nggak akan terjadi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kalian lakukan, kalian beristighosah di sini, ya meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalian termasuk dari orang-orang zalim. Orang zalim di sini maksudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zalim ikhwan fillah maknanya juga syirik. Ya, zalim ada maknanya yang tidak sampai tidak jatuh ke dalam kesyirikan, namun zalim maknanya juga syirik, jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi ikhwan fillah, semua orang kafir itu zalim. Semua orang kafir itu zalim. Zalim lawan dari adil. Zalim lawan dari adil. Kan ada istilahnya pemimpin yang zalim. Lawannya apa? Pemimpin yang adil. Berarti zalim lawannya adil. Adil apa? Apa definisi adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak antum usianya 6 tahun, antum masukkan sekolah SD, itu adil. Jangan dimasukkan dia kuliah, nggak nyampe ke akalnya, dan itu nggak adil. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Tapi tatkala kita meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka dia namakan zalim. Ya, kita paksa anak kita kuliah sementara dia umurnya masih 6 tahun. Zalim nggak kita di sini? Zalim. Ya, kita zalim di sini. Nah, maka demikian juga tatkala Allah ciptakan makhluk, siapa yang paling pantas untuk disembah? Ketika Allah ciptakan makhluk, maka yang paling pantas untuk disembah oleh makhluk ini siapa? Yang menciptakannya. Siapa itu? Allah. Nah, tatkala manusia tersebut atau makhluk tersebut menyembah selain Allah, maka dia zalim. Paham kan? Iya, dia zalim di sini. Maka semua orang kafir itu adalah zalim. Tidak ada satupun orang kafir yang tidak zalim. Semua orang kafir zalim. Semua orang musyrik zalim. Lantas, Ustaz, ada enggak muslim itu zalim? Ada enggak si muslim orang yang zalim, termasuk orang yang zalim? Ada, tapi kezalimannya tidak sampai kepada kekufuran. Ya, seperti mungkin dia punya 2 istri, satu dibelikannya rumah harganya 1 miliar, yang satu dibelikan rumah harganya 10 juta. Ya, zalim enggak ini? Zalim. Ya. Atau dia punya 3 anak, 3-tiganya usianya sama, tapi yang satu dikasih uang 100.000, yang satu dikasih 10.000, yang satu nggak dikasih sama sekali, padahal usianya semua sama. Zalim nggak ini? Zalim. Atau dia punya anak 3 orang juga,
Tapi yang satu usianya sudah 21 tahun, sedang kuliah sekarang. Yang satu usianya 14 tahun, di SMA sekarang. Yang satu usianya 6 tahun, di SD. Semua dikasihnya uang sama besarnya, 10.000, 10.000, 10.000. Zalim gak ini? Zalim. Ya. Ini zalim mereka. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua orang kafir tidak ada yang tidak zalim. Semua orang kafir zalim. Makanya kalau seandainya ada seorang pemimpin yang diangkat dari orang kafir, antum tidak bisa mengatakan dia pemimpin adil. Dia pemimpin zalim. Di mana kezalimannya? Dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kemudorotan, Allah kasih kalian bencana, Allah kasih antum musibah, maka tidak ada yang bisa menyingkap musibah tersebut, tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali dia. Ya, kecuali dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, kalau Allah ingin ngasih kalian kebaikan, Allah kasih kalian nikmat, Allah kasih kalian semuanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencabut nikmat itu dari diri kita. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berada di sebuah tempat dan kita dikucilkan oleh orang, kita dibully oleh orang, sementara kita megang kebenaran di situ, maka jangan pesimis. Kenapa? Orang tidak akan bisa mencabut kenikmatan yang kita dapatkan tersebut kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencabutnya. Ya. Demikian juga ikhwan fillah. Kita di sini gak banyak, ya, antum sedikit. Antum di sini gak banyak. Dan ini juga saya perhatikan dari sejak awal pertama sekali saya ngisi kajian di sini. Ya, waktu dari apa? Peceran, kan begitu. Jumlah yang ngaji itu juga nggak bertambah-tambah, segini aja. Ya, nanti ada bertambah terus hilang. Bertambah terus hilang, bertambah terus hilang. Artinya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Jumlah antum di sini nggak begitu banyak. Maka jangan pernah pesimis. Jangan pernah menganggap wah dakwah kita di sini nggak akan bisa besar. Kenapa? Ya orangnya kitanya yang ngaji juga itu aja orangnya. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa yang antum tahu kepada orang-orang yang menjadi kawan-kawan antum, yang menjadi tetangga antum. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dakwah salaf di kota Brastagi ini bisa berkembang. Ya. Dan ini kerja kita semua, bukan kerja saya, bukan kerja Ustadz Ustadz Wahyudi, bukan kerja Ustadz Permana, bukan kerja Ustadz Pinta, bukan kerja Ustadz Yusuf, bukan kerja mereka ini. Ini kerja kita semua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita berharap ikhwan fillah, coba kita bayangkan dari tahun berapa ya? Mungkin dari sekitar tahun 2015 ya. Mulai kajian di sini. 2016. Ya, sekitar tahun 2016. Ya. Kan kalau kita lihat nggak ada perubahan, segitu-segitu aja orangnya kan yang ngaji. Makanya ini bukan kerjaan si ustadz. Ya. Jangan gantungkan hanya sama si ustadznya saja, enggak. Tapi kita semua. Ya, dakwah kita semua. Ya alhamdulillah salah satu cara untuk mengembangkan dakwah ini apa? Dengan dibangunnya masjid. Ini salah satu cara untuk mengembangkan dakwah. Agar apa? Agar mudah nanti kalau antum buat event-event. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar ngaji, taklim. Karena apa ya ikhwan fillah? Kadang sebagian orang ketika kita kepengen ngajak dia untuk mengenal dakwah ini, mengenal salaf ini, kadang sebagian orang itu nggak mau untuk ngaji.
Dia sudah mulai, apalagi kalau dia lihat, wah perempuan-perempuannya mereka cadar-cadaran semua, dia sudah mulai ada rasa penolakan di dalam hatinya. Tapi tatkala antum yang berinteraksi dengan mereka di dalam kehidupan, saling tegur sapa, senyum ramah kepada mereka, apalagi antum buat event-event sunatan massal, atau mungkin ngundang ya orang-orang yang ada di instansi-instansi pemerintahan seperti apa namanya, ya seperti di sini saya lihat ada apa, Kodam ya, Kodim kan begitu, ngundang mereka, ya ngundang apa namanya, kelurahan untuk buat event kajian bersama Ustadz Fulan. Ini kan prospek dakwah ke depan. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Jangan gantungkan semuanya hanya kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kerja kita bersama. Ini salah satu contohnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Sayang. Syekh Muhammad Al-Uwaid, beliau mensyarah perkataan atau nukilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau katakan, an-naf'u wa dhar biyadillahi taala. Manfaat dan mudarat itu semua di tangan Allah. Ini harus kita pegang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Manfaat dan mudarat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairullahi taala la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pernah berpikir, wah kalau kita nanti di sini dakwah terang-terangan kita jelaskan kita ini salaf, sementara banyak dai-dai atau ustadz-ustadz yang membenci kepada dakwah salaf di Brastagi ini, wah kita nanti bakalan habis. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, wallahu ma'ana. Allah itu bersama kita, ikhwan fillah. Allah bersama orang-orang yang mendakwahkan agama ini dengan hak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, in tansurullah yansurukum. Kalau kalian tolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kalian. Bagaimana caranya kita menolong Allah Subhanahu wa taala? Tegakkan dakwah ini di tengah-tengah masyarakat. Ya, tegakkan dakwah ini di tengah-tengah masyarakat. Ya, antum tampakkan beginilah kami. Beginilah salaf. Ya. Dengan cara apa? Akhlak, amal. Ya. Satu sama lain antum saling menjaga adab, ya. Saling apa namanya, kuat satu sama lain, saling kuat, satu memikul, saling memikul satu sama lain, bukan malah saling berpecah. Ya, bukan malah saling berpecah. Ya. Apalagi sampai ada yang fanatik dengan ustadz. Wah, ini tidak ada dakwah salaf seperti ini. Tidak ada dakwah salaf seperti ini. Ada yang fanatik sama satu ustadz, hanya ustadz itu saja. Kalau enggak dia, kalau seandainya si ustadznya mengatakan tidak, maka tidak sama dia. Walaupun ustadz yang lain mengatakan enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya. Akhirnya apa? Pecah nanti. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian juga kalau ada seorang ustadz yang mengajak dai mad'unya untuk fanatik kepada dia, tinggalkan ustadz tersebut. Ya, tinggalkan dia. Kalau ada seorang ustadz ya yang mengajak mad'unya untuk fanatik sama dia, tinggalkan dia. Ya, gak ada manfaatnya untuk belajar sama dia itu, ikhwan fillah. Ya. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari antum, ya, akhlaknya bagaimana sesama antum, saling menjaga keharmonisan, saling menjaga apa namanya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muslim dengan muslim yang lain kalbunyan, satu tubuh ini, ya, yashuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain itu saling menguatkan, satu sama lain saling menguatkan. Kalau ini sudah solid, dakwah di tengah-tengah masyarakat, ya,
akhlaknya antum, adabnya antum kepada tetangga, adabnya antum kepada masyarakat sekitar, ya. Dan bukan berarti ikhwan fiddin, kalaupun kita bertetangga, kita menjaga adab, bukan berarti kita harus ngikutin cara mereka. Tetap kita nampakkan beginilah Islam, beginilah salaf, ya. Namun kita tetap menghargai tetangga, kita tetap menghargai masyarakat kita. Kalau sudah seperti ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang pasti akan melihat, wah, mereka sejak ngaji perilaku mereka itu bagus, perilaku mereka itu berubah. Dari sini ikhwan fillah orang-orang bakalan masuk, bakalan ikut. Iya. Tapi kadang-kadang sebagian kita menarik orang, yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Kadang-kadang orang nantilah. Kenapa? Karena melihat dia belum dapatkan adab dari kita. Dia hanya melihat fisik kita, bentuk tubuh kita, pakaian kita. Dia hanya melihat tampilan luar, sehingga dia sudah nolak duluan. Tapi coba kalau seandainya mereka sudah didapatkan hatinya, ya, mau pakaian apapun yang antum pakai, teluk belanga kah, jubah kah, pakai sorban kah, kalau hati mereka sudah dapat, mereka akan ikut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza 'alima al-'abdu dzalika wa amana bihi iltaja'a fi amri kullihi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sudah paham tentang ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayakunu fi halin wahidatin shiddatan wa rakha'an wa laja'u ilaihi fi rakha' kaltijai ilaihi fi shiddah li'annahu ya'lamu anna hayatahu biyadillahi ta'ala wa anna qulubal ibadi baina asba'aini min asabi'ir rahman fakullu ahwalihi tu'allaku bi khaliqihi. Kalau manusia sudah paham tentang ini, maka dia akan gantungkan semua urusannya kepada Allah. Dia nggak akan gantungkan kepada selain Allah. Dia akan gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga, cekcok suami istri, dua-dua padahal sudah ngaji, ya. Dia paham tentang ini, dia akan gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ataupun buruknya semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dia tahu, dia paham hati manusia, hati kita ini semua berada di dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berada di dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paham di situ. Dia akan mudah membalikkan hati orang. Kalau Allah inginkan semua orang-orang yang ada di Brastagi sampai Kabanjahi sana ikut ngaji. Semua yang ada di sini, yang di Brastagi ataupun di Kabanjahi, semuanya pasti ikut ngaji. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Kenapa? Karena hati mereka berada di dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan balikkan sekehendak dia. Makanya di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau manusia sudah paham di sini, dia akan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua serahkan urusan antum kepada Allah. Dakwah kita sama-sama berdakwah di sini, ya. Saya nyampaikan kepada antum dengan sisi ilmiah, antum juga sampaikan kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, kepada tetangga, ya, dengan cara antum masing-masing, ya, apakah dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan lisan, atau mungkin antum sering ngajak-ngajak orang, ngundang-ngundang orang untuk makan ke rumah antum, ya, masing-masing punya cara, ya. Tatkala antum serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan. Sebagaimana firman Allah tadi, ya, iyastaghisu, ya, idastaghisu rabbakum fastajaba lakum. Kalau kalian minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga jangan takut. Jangan pernah takut kalau ada orang yang mencelakakan kita. Ya, jangan pernah takut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan musibah kecuali sesuai dengan keimanan
keimanan kita. Allah nggak akan kasih ujian. Allah nggak akan buat antum dimusuhin oleh semua orang di sini. Nggak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Paling yang memusuhi antum siapa? Sebagian kecil keluarga, sebagian kecil masyarakat, sebagian kecil orang-orang yang ada di sekitar. Enggak. Antum tidak dimusuhi oleh semua orang. Allah akan berikan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan orang. Contoh seperti apa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Berapa pengikutnya? Hanya segelintir orang. Sisanya jutaan, miliaran orang menjadi musuh sama Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena beliau adalah seorang rasul, beliau adalah seorang nabi, keimanan beliau sangat tinggi, maka Allah berikan kepada beliau ujian yang sangat besar sesuai dengan keimanan beliau. Maka ikhwan fillah, jangan pernah takut, wah kalau kita tampakkan dakwah kita seperti ini, seluruh masyarakat dari Kabanjahi sampai Brastagi akan memusuhi kita. Wallahi indah ikhwan fillah. Ya, keimanan kita belum sampai di situ. Ya. Petinggi-petingginya, pejabat-pejabat yang ada di Brastagi, dari mulai lurahnya, keplingnya, kalau kota wali kota, kalau kabupaten bupatinya, ya, bupatinya itu pasti akan memusuhi kita. Itu bahkan pasti akan membubarkan kita. Ya. Semua orang-orang di sini pasti akan benci sama kita. Keimanan kita belum sampai di situ. Ya. Keimanan kita belum sampai di situ sehingga Allah kasih ujian yang begitu berat. Allah pasti akan kasih ujian sesuai dengan keimanan dan kesanggupan kita. Sesuai dengan keimanan dan kesanggupan kita, ikhwan fillah. Ya, maka jangan pernah katakan ujian yang Allah berikan kepada saya itu terlalu berat. Enggak. Ya. Kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan luluskan kita dari ujian tersebut. Ya. Wallahu ta'ala wa'ada man ta'arrafa ilaihi fir raqa'an ya'rifahu fi syiddah wa qad thabata an Nabi sallallahu alaihi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada dia, kepada orang-orang yang mengenal dia dalam kondisi lapang. Ya. Allah kasih janji ini, siapa saja yang mengenal saya, maksudnya siapa saja yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat dia dalam kondisi dia sempit. Kadang kan sebagian kita kalau dalam kondisi lapang lupa sama Allah. Kita dapat uang yang banyak, kita dapat rezeki yang berlimpah ruah, ya, akhirnya apa? Mulai sholat ditinggalkan satu-satu. Tidak sholat wajibnya dulu, ya, karena kita Allah kasih, Allah buka keran untuk kita, harta terus datang sama kita. Ya. Dulu sebelum kita punya usaha besar, ya, misalnya usaha ternak ayam, paling ayam yang kita miliki cuman 5 ekor, 10 ekor, kita masih bisa sholat, masih bisa sholat sunnah, ya, masih bisa ngaji, masih bisa belajar, masih bisa duduk di majelis ilmu, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi Allah buka keran kepada kita, Allah kasih terus rezeki yang berlimpah-limpah sama kita. Allah kasih terus rezeki yang berlimpah-limpah. Mulai kita ternak dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000. Mulailah kita sibuk mengantarkan pesanan-pesanan ke pasar ini, ke pasar ini, ke pasar ini, ke pasar ini, hingga akhirnya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saat kita hidup dalam kondisi yang kaya, ternak kita banyak, rumah kita mulai tinggi, ya, kendaraan kita mulai roda 4, hidup kita mulai berubah drastis karena Allah buka keran rezeki tersebut kepada kita. Terkadang sebagian orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa deh. Padahal dulu dia waktu susah, waktu miskin, dia mengingat Allah. Dia mudah untuk melaksanakan ibadah, dia rajin ngaji. Tapi tatkala Allah bukakan rezeki sama dia, dia mulai hilang. Mulai nggak nampak lagi, mulai nggak ketemu lagi. Makanya di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah kasih janji ini,
Siapa saja yang mengenal, yang mengingat Allah dalam kondisi dia susah, Allah Subhanahu wa taala pasti, ya, dalam kondisi dia senang, Allah pasti akan ingat dia dalam kondisi dia susah. Allah akan bantu dia dalam kondisi dia susah. Apa dalilnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai anak kecil, aku kasih engkau beberapa nasihat. Apa itu? Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah pasti akan jaga engkau. Jagalah Allah tatkala engkau dalam kondisi senang. Jagalah Allah tatkala engkau dalam kondisi kaya raya. Maka Allah akan pasti menjaga engkau dalam kondisi susah nantinya. Kenapa ikhwan fillah? Karena tidak ada orang yang terus menerus kaya. Suatu saat dia pasti akan merasakan susah. Ya. Roda itu tidak pernah dia di atas. Ya, roda dia berputar, maka nggak pernah dia satu tempat itu nggak pernah terus menerus di atas. Dia pasti suatu saat akan berada di bawah. Maka tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dalam kondisi kaya, Allah akan ingat kita dalam kondisi susah. Allah akan bantu masalah-masalah yang kita hadapi dalam kondisi kita susah. Demikian ikhwan fillah. Ihfadillah tajiduhu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Artinya engkau akan dapati Allah akan menolongmu. Dan ketika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Dan ketika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwan fillah? Gantungkan hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam. Dan ini yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Gak akan mungkin semua penduduk dari kota Kabanjahi sampai Brastagi memusuhi antum. Ya, gak akan mungkin ya ikhwan fillah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk antum. Dan biasanya Allah buat seperti ini jika iman seorang itu sudah sangat tinggi. Ya. Nabi SAW katakan di sini. Nabi katakan, "Lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in wa alam annal ummah lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya umat ini kalau mereka berkumpul memberikan manfaat kepada engkau, memberikan satu manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Kalau mereka berkumpul untuk membuat mudarat kepada engkau, mereka kumpul untuk membuat mencelakakan diri antum, maka mereka tidak akan bisa mampu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah tetapkan. Coba antum bayangkan ikhwan fillah, kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau hijrah. Antum bayangkan di sini ikhwan fillah, apa yang dilakukan oleh orang kafir ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah. Karena sebelumnya Nabi belum hijrah, nggak ada perintah untuk hijrah. Sementara sebagian kaum muslimin sudah pindah ke Madinah. Ya, sudah pindah ke Madinah, tapi Nabi masih tinggal di Mekah. Ya. Apa sebabnya ini ikhwan fillah rahimani? Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan ikhwan fillah, mereka rapat di Darun Nadwah. Ya, mereka rapat di situ. Karena setelah kematian Khadijah, kematian Abu Thalib, ya, yang selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya apa? Orang-orang Quraisy mulai sesuka hati mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini berasal dari keturunan orang-orang yang nasabnya terjaga. Ya. Beliau berasal dari keturunan yang terhormat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka miskin, tapi mereka berasal dari keturunan yang terhormat dan dihormatin oleh orang. Namun ikhwan fillah, tatkala orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, akhirnya orang-orang kafir Quraisy melakukan tindakan sewenang-wenang. Mereka rapat di Darun Nadwah, kemudian mereka katakan,
ayo kita bunuh Nabi Muhammad yang dia mengaku sebagai nabi. Gimana cara membunuhnya? Setiap kabilah mengirimkan satu pemuda, sehingga tatkala pemuda-pemuda tersebut berkumpul, merekalah yang akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun keluarganya menuntut ya pembunuhan tersebut, mereka nggak bisa apa-apa karena semua orang ikut andil di sini, ikut membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya ikhwan fillah, kondisi sudah sangat mencekam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar, untuk hijrah. Dan Nabi keluar dari rumahnya. Sebelum Nabi keluar, Nabi SAW disampaikan kepada beliau wahyu, orang-orang kafir akan membunuh beliau. Makanya Nabi panggil Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Dan ternyata pemuda-pemuda dari kalangan kafir Quraisy, mereka sudah standby di rumah Nabi, di depan rumah Nabi, menunggu Nabi keluar, kemudian mereka bunuh. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya sebagaimana kata beliau di sini, kalau orang-orang berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Mereka kumpul di situ membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi keluar rumah dan mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Demikian juga 3 hari ikhwan fillah, bahkan iya kalau tidak salah disebutkan dalam sebuah riwayat 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berangkat ke Madinah, safar hijrah, belum berangkat. Tapi Nabi di mana bersembunyi? Nabi bersembunyi di gua Thur, sembunyi di situ karena orang-orang sedang cari Nabi di sini. Orang-orang sedang mencari Nabi. Siapa saja ketemu dengan Nabi Muhammad dan dia membunuhnya, menebasnya, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta berapa? 1 ekor unta sekarang berapa? Nah, kita taruhlah 30 atau 40 juta, atau biar enak hitungnya 50 juta lah. 100 ekor unta berapa juta? Hah? 50 kali 100 sekitar 5 miliar. 5 miliar ikhwan fillah. Cuman untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam antum dikasih 5 miliar. Pekerjaan yang singkat mungkin hanya membutuhkan waktu setengah jam, antum dikasih 5 miliar. Kalau saya balikkan, ada pengumuman di sekitar sini, ada nggak OKP? Saya mau tanya, ada nggak OKP? Ada ya. Kalau OKP tersebut buat pengumuman ini, diumumkan siapa saja bagi anggota yang membunuh si fulan, ya salah satu dari antum lah misalnya, siapa saja yang berhasil membunuh anggota ini, untuk semua ini untuk semua anggota OKP tersebut, siapa saja yang berhasil membunuh si fulan, memenggal kepalanya dan membawanya kepada pimpinan kita, dia akan mendapatkan 1 rumah bertingkat, 1 mobil, 1 sepeda motor, dan anak-anaknya dibiayain sekolah. Ya. Salah seorang dari antum, ya, misalnya antum lah yang dibuat seperti itu. Antum dibuat seperti itu. Siapa saja yang membunuh si fulan, katanya, dapat rumah, dapat mobil, dapat sepeda motor, kemudian anak-anaknya dibiayai sekolah. Antum tenang gak hidup antum? Nggak akan tenang. Mau kemana kita mau lari? Ini pengumuman sudah tersebar dari Kaban Jahe sampai Brastagi. Di mana kita mau lari? Siapa yang berhasil membunuh kita dapat sekian. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Pengumuman sudah naik. Siapa yang ketemu dengan Nabi dan membunuh, 100 ekor unta untuk dia. Gimana ikhwan fillah? Ya, sulitnya gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Akhirnya beliau bersembunyi kemana? Ke Gua Thur bersama sahabat Nabi, bersama Abu Bakar As-Siddiq.
Sampai-sampai ikhwan fillah, orang-orang kafir Quraisy hampir bertemu dengan Nabi SAW, hampir mendapati Nabi SAW. Mereka sudah berdiri di atas bibir Gua Thur. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kita, melihat ke bawah, kalau mereka melihat kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita, habislah kita. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau semua orang kumpul untuk memberikan mudorotan kepada kita, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudorotan kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Demikian juga kalau mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, untuk memberikan kenikmatan, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Contoh nyata ini, contoh sederhana lah, nggak usah jauh-jauh kita mikirnya. Misalnya gini, antum diundang sama, atau nggak usah diundang lah, ada sekelompok ibu-ibu yang buat acara pengajian di rumahnya. Biasanya kan ada makan-makan ini kan, iya nggak? Biasanya ada makan-makan, ya. Antum bukan siapa-siapa, hanya orang yang sedang lewat di rumah pengajian tersebut. Antum hanya sedang lewat. Nah, mereka makan-makan, dikasihlah nasi bungkus masing-masing satu. Nah, ternyata ada sisa satu. Antum kebetulan lewat. Akhirnya mereka sepakat, ini satu ini untuk siapa? Satu ini untuk siapa nih? Oh, udahlah, siapa aja lah, yang penting jangan dari kita, karena kalau kita nggak adil. Masa yang satu ada dapat dua, yang lain nggak, kan begitu. Udah, kasih aja sama siapa saja. Nah, antum lewat di situ, mereka sepakat, akhirnya dikasihlah nasi kotak ini sama antum. Dikasihlah nasi kotak itu sama antum. Ternyata begitu antum jalan, mungkin 1 langkah, 2 langkah, atau 3 langkah, tiba-tiba ada seekor anjing yang ngejar antum. Antum lagi jalan, kemudian dia lagi gunggung di belakang. Gung, katanya. Antum kaget. Nasi yang antum pegang terjatuh ke paret. Habis semuanya. Habis semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun sekelompok orang berkumpul memberikan manfaat untuk antum, maka antum tidak akan mendapatkan kenikmatan manfaat tersebut kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan takut. Inilah muslim. Ya. Jangan sandarkan diri kita kepada selain Allah. Sandarkan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Ya. Allah tempat bergantung. Jangan gantungkan diri kita dengan manusia. Jangan minta-minta sama manusia. Jangan istighosah sama makhluk. Ya, sama makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit lagi kita bahas. Wallah, wa qad kana al-musyrikuuna yad'una Allah ta'ala fi syada'id faqat fa idza zalat syiddah asyraku. Lihat ikhwan fillah. Beliau katakan orang-orang musyrik di zaman dulu, mereka hanya melakukan kesyirikan ketika dalam kondisi lapang. Tapi tatkala dalam kondisi sempit, mereka malah bertauhid. Mereka bertauhid. Dalam kondisi sempit, mereka benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di dalam kapal-kapal mereka, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Ketika mereka di kapal dan terguncang-guncang kena gelombang-gelombang lautan, mereka takut dan mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi tatkala Allah selamatkan, sampailah kapal mereka di laut, di daratan, maka mereka kembali syirik. Artinya apa ikhwan fillah? Orang kafir saja tatkala dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit, kena bencana, kena musibah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas.
Kenapa kita tatkala meminta bantuan menghilangkan gempa, menghilangkan bencana, kita minta kepada selain Allah? Kita minta sama pawang hujan, kita minta sama dukun. Akhirnya dukun pun menyuruh, potonglah lembu, letakkan kepalanya di lautan, di sungai. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia seorang muslim. Orang kafir saja mereka tidak melakukan syirik dalam kondisi mereka sempit. Ya. Kenapa kita yang notabene-nya muslim melakukan kesyirikan dalam kondisi sempit? Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr." Allah lah yang memperjalankan kalian di daratan dan lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sampai kalian berada di kapal, wa jarayna bihim birihin thayyibah. Kemudian kami datangkan angin yang baik, farihu biha ja'atha, farihu biha, maka dia pun senang. Artinya apa? Allah katakan di sini, Allah yang buat kalian itu bisa berjalan, ya, bisa pergi ke sana kemari, baik di lautan ataupun di daratan. Nah, tatkala kalian berada di dalam lautan, Allah datangkan angin lembut. Maksudnya Allah buat angin itu biasa saja sehingga kapal kalian bisa jalan. Ya. Namun ja'at harrihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim. Ya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala datangkan angin badai yang menghampiri mereka, dan Allah buat gelombang-gelombang yang besar di setiap tempat yang menghampiri mereka, dhannu annahum uhita bihim, sampai-sampai mereka berpikir, ya kita sudah dikepung dengan berbagai macam rintangan, ombak, angin yang sangat kencang. Da'ullaha mukhlisina lahuddin lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Maka tatkala kita dalam kondisi seperti ini, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kalau Allah sudah selamatkan kita, ya, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau seandainya Allah selamatkan kita dari musibah tersebut, maka niscaya kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepadanya. Artinya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Ya, kalaupun kita dalam kondisi yang terjepit, terdesak, ya seperti Allah ceritakan di sini, kita di lautan, ombak sudah kesana kemari, maka tetaplah melakukan bertauhid di sini. Jangan lakukan kesyirikan. Walaupun kita dalam kondisi sesak, dalam kondisi sempit. Kadang sebagian orang ikhwan fillah dalam kondisi sempit dia melakukan kesyirikan padahal udah ngaji. Ya, udah ngaji ini. Ada nggak Ustadz? Ada. Bahkan si Ustadz pernah seperti ini. Saya nggak perlu sebutkan ikhwan fillah. Ya, saya nggak perlu sebutkan ustadznya mana, ya siapa, ya yang jelas tinggalnya di Medan. Ya. Masya Allah ikhwan fillah. Anaknya sakit, ya anaknya sakit, dan sakit berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, hingga pikirannya pun jadi kacau. Dia obat anaknya sudah kemana-mana, sudah ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya apa? Ada orang yang nunjukin, oh di sana ada orang yang bisa ngobatin. Oh dia bagus loh, dia pakai ini komputer, dia bisa mengetahui penyakit kita. Semua penyakit kita dia bisa ketahui hanya dengan melihat komputer. Ya, akhirnya dia pun datang. Ya, diletakkanlah mungkin hanya sekedar bukan diletakkan alat, nggak ada diletakkan alat, paling dia hanya nanya, ya orang yang ngobatin itu nanya, umurmu berapa, ya, umur anaknya berapa sekian, tinggi badannya berapa sekian, berat badannya berapa sekian. Dia hanya sekedar memasukkan ke dalam sebuah aplikasi, kemudian diklik enter, keluar penyakit-penyakitnya. Oh ini penyakitnya ini penyakitnya ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Hilang akal sehatnya. Padahal dia adalah seorang dai. Oh iya penyakit ini katanya. Akhirnya disembuhkan. Gimana cara menyembuhkannya? Ya sebelum dikasih daun-daunan tertentu, ya dikasih dulu pakai telur.
ditidurkan anaknya, kemudian diputar-putar telur, ya, diputar-putar telur di tubuh dia, ya. Dan ini kita saksikan, kita lihat, kita tanya kepada dia, ini fungsinya untuk apa? Kalau misalnya daun-daunan, ini wajar, ini masih ada apa namanya hubungannya. Ada nggak hubungan antara daun-daunan dengan penyakit? Ada. Masih, misalnya kita sakit sakit apa? Diare, sakit perut gitu kan, sakit perut. Biasanya kalau anak-anak kecil sakit perut, ya, dikasih daun jarak, ya kan, tahu daun jarak kan, dikasih daun jarak, itu kan memang ada pengaruhnya, ya, memang sudah ada penelitiannya kan begitu. Ini anaknya sakit, dikasih telurnya diapain? Telurnya digelinding-gelindingkan ke tubuh, digelinding-gelindingkan ke tubuh. Saya mau tanya sama antum, ya, ada nggak hubungan sebab akibatnya ini? Nggak ada. Apa fungsinya digelinding-gelindingkan ke tubuh? Iya. Dan saya tanya di situ, saya tanya, ya, sama orang itu. Ketika saya pernah juga disuruh di situ ada orang yang bagus, ya, wah bagus gitu kan. Pernah saya bawa anak saya ke sana. Saya kira hanya sekedar herbal kan begitu. Saya kira hanya sekedar itu. Terus begitu telur diletakkan, saya tanya, ini untuk apa? Ini untuk menyerap penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya, nanti masuknya ke telur, katanya. Udahlah Pak, udah, saya bilang, saya bilang. Ini kesyirikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahunya dari ustadznya ini. Jadi salah satu ustadznya itu. Jadi dia sudah sering ke situ. Masya Allah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hilang akalnya, ya. Hilang akalnya di sini, ikhwan fillah. Ya, tatkala anaknya sakit, ya, dia pun datangin semua orang. Dia nggak peduli itu dukun atau tidak. Dia nggak peduli dukun atau tidak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang kafir saja dalam kondisi sempit dia berdoa kepada Allah ikhlas. Kenapa kita dalam kondisi sempit, anak sakit, orang tua sakit, kita malah berbuat syirik? Kita malah berbuat syirik. Ketika kejadian seperti itu tuh saya sampaikan sama orang, sama si dai-nya, sama ustadznya, cuman biar dia jangan tersinggung, ya, istri kita yang nyampaikan sama istri dia, ini cara seperti ini cara perdukunan, ya, cara seperti ini cara dukun, sampaikan sama dia. Akhirnya setelah itu dia nggak pergi lagi, baru sadar dia, oh iya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau yang seperti itu saja bisa kena, apalagi orang-orang awamnya, ya, mad'u-mad'unya, ya, dalam kondisi lapang, ya, orang kafir saja dalam kondisi sempit dia bisa berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kenapa kita muslim dalam kondisi sempit malah berbuat syirik? Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah, tatkala kita beristighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Beristighosah kepada makhluk hukumnya haram, dan ini syirik akbar, ya. Seperti kebanyakan dari sebagian, ada beberapa kelompok-kelompok pengajian atau organisasi, mereka buat istighosah akbar, kemudian memanggil-manggil nama syekhnya yang sudah meninggal, syekh fulan, maka ini syirik akbar, ya, ini syirik akbar, dan ini bisa menyebabkan orang itu jatuh ke dalam kekufuran, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini tentang masalah istighosah dan minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, bagi antum yang ada pertanyaan di sini, tafadhol silahkan.